Jadi ini adalah suatu analisis, jadi tools untuk mengakses perubahan lingkungan, ya, dan key stakeholders. Jadi stakeholders intinya itu apa? Jadi ini tujuan dari assessment tools ini, jadi alat-alat atau instrumen untuk mengakses lingkungan itu tujuannya adalah memahami beberapa tools dan teknik untuk mengakses internal dan eksternal. Jadi perubahan lingkungan internal dan eksternal. Jadi ini satu keterkaitan, ya. Jadi kalau tadi agak terpisah-pisah, tapi ini satu keterkaitan. Ini diperlukan karena kompleksitas yang terjadi, adanya connectivity dan adanya holistic approach, ya, pendekatan yang menyeluruh dan sistematik. Sebenarnya holistic itu berasal dari dua kata, the whole and systematic. Jadi secara menyeluruh dan sistematik. Jadi pendekatan inilah yang sehingga memerlukan analytical tools, ya. Jadi alat-alat atau instrumen yang bisa menganalisis hal tersebut. Nah, kemudian analytical tools tujuannya effective change management. Analytical toolsnya itu ada SWOT, ada Ishikawa, PESTEL, stakeholder analysis, force field analysis, dan McKinsey. 7S McKinsey gitu, ya. Jadi ini sebagian tadi sudah disampaikan, tapi saya mencari kira-kira apa ya yang bisa mengaitkan misalnya antara PESTEL dan SWOT. Di mana dia mengaitkan itu? Karena tools itu harus terkait salah antara yang satu dengan yang lain. Nah, ini bahwa SWOT itu adalah kita melakukan analisis terhadap suatu organisasi. Jadi organizational analysis itu dengan menggunakan SWOT, yaitu SWOT, strengths, opportunities, dan threat gitu, ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi SWOT analisis itu mampu menganalisis internal eksternal aspek internal di dalam sehingga memang apakah sesuatu itu bekerja baik atau tidak. Jadi melihat dari sisi pengetahuan, working practices, ya, working relationship, share values, external relationship maupun finansial maupun customer knowledge. Jadi biasanya melihat dari aspek-aspek itu. Jadi ini saya lihat satu uraian dari SWOT analisis yang cukup komprehensif gitu, ya. Sehingga memang dengan melakukan analisis ini maka dia akan menghasilkan suatu strategi nantinya yang komprehensif juga, karena dengan melakukan aspek-aspek itu secara lengkap, maka biasanya strategi yang terbentuk akan menjadi lebih bagus. Jadi biasanya dari situlah maka kita lihat PESTEL itu kaitannya di mana, karena PESTEL itu adalah lingkungan eksternal. Nah, SWOT analysis itu adalah strength dan weaknesses yang bisa menjadikan atau bisa memanfaatkan peluang untuk improvement. Jadi kalau ancaman itu menjadi tidak ada apabila kita mampu mengurangi kelemahan dan tetap mempertahankan kekuatan. Jadi ancaman itu akan hilang. Ya, jadi ini saya kira filosofi SWOT seperti itu. Jadi kalau kita kelemahan itu kita kurangi, maka ancaman hilang. Tetapi kekuatan tetap kita pertahankan. Nah, kemudian SWOT bisa pendekatan di dalam pemecahan masalah. Jadi suatu pendekatan yang mengurangi atau menyederhanakan persoalan di dalam problem solving. Jadi itu SWOT. Nah, kemudian secara individu bahwa mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan
peluang dari suatu organisasi, jadi ini perlu mendiskusikan, kemudian bisa didiskusikan. Jadi ini bagian dari case study yang saya coba ini kan nanti ya. Nah kemudian dari SWOT ini coba menjadi bahan diskusi ya. Nah kemudian ini PESTEL ya, external analysis. Jadi external analysis itu PESTEL itu ya political tadi, economic, social, cultural, kemudian technological, environmental, legal, dan security. Ya, jadi itu PESTEL ada ditambah S di sini. Kalau yang tadi tidak ada S-nya. Nah, kemudian dari situ maka apa political itu? Jadi political itu adalah perubahan-perubahan di pemerintahan, hukum, regulasi, ideologi, dan lain sebagainya. Ekonomik itu apa? Macroeconomic factors, level dari pertumbuhan, ya, level dari pertumbuhan, kemudian exchange rate, gitu ya, sesuatu yang memang menjadi pertimbangan kita di dalam kita melakukan analisis di dalam ekonomi. Sosial itu apa? Demographic trend, gitu ya, lifestyle, kemudian teknologis. Saya kira ini yang tadi tambahan dari yang tadi. Jadi yang PESTEL yang tadi itu menurut saya perlu lebih dilengkapi dengan ini ya, karena ini lebih lengkap, ini ada security ya. Nah, kemudian bagaimana kaitan PESTEL itu dengan SWOT analysis ya. Jadi kalau ini jadi integrating SWOT and PESTEL analysis. Jadi mengintegrasikan itu ya. Jadi kalau di dalam SWOT, di dalam ini ada internal environment, jadi ini internal environment, kemudian itu external environment yang PESTEL itu tadi. Jadi bagaimana kaitan ini ya di dalam SWOT? Ini kaitannya bagaimana dengan lingkungan eksternal, yaitu dengan political, economic, sociological, technological, environmental, legal, dan security. Bagaimana kaitannya? Jadi kalau SWOT itu lebih melihat secara internal itu seperti apa. Nah, kemudian kalau kita lihat external environment, jadi ini lingkungan internal, external environment dari PESTEL ini kira-kira masuknya kemana? Tentu masuk ke, dari PESTEL itu bisa menjadi threat maupun opportunity, gitu ya. Bisa menjadi opportunity dari beberapa hal ini. Sehingga dari kaitan-kaitan threat dan opportunity tergantung gitu ya. Apa namanya, kekuatan itu ditingkatkan, maka opportunity itu akan terjadi. Ya. Ketika weaknesses itu dikurangi, maka akan menjadi opportunity. Tapi biasanya weaknesses itu bisa menjadi nantinya menjadi ancaman ya. Karena dia kelemahan-kelemahan yang ada. Tapi dari sisi ini, dari sisi eksternal itu masuknya ke ke opportunity dan threat, di mana itu adalah kekuatan, ini adalah peluang eksternal dan ancaman eksternal. Nah kemudian biasanya di dalam menganalisis itu ada yang namanya force field analysis. Jadi dilihat dari dua aspek. Jadi aspek yang driving forces-nya itu apa, yang mendrive dia, kemudian yang menjadi kendala itu apa. Jadi bisa dilihat bahwa dorongan itu bisa tinggi, ya, medium atau rendah, sedangkan yang menahan itu bisa rendah, medium, dan tinggi. Sehingga dari sini ini betul-betul kita bisa menganalisis secara deskriptif kira-kira apa strategi apa yang harus kita rumuskan berdasarkan SWOT dan PESTEL tadi, melihat kira-kira hambatan apa yang ada, tetapi dorongan apa yang memungkinkan. Bisa saja dorongan itu terkait dengan kebijakan dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam force field analysis itu yang faktor-faktor pendorongnya apa saja, yaitu ada tren gitu ya, ada reduce cost gitu ya. Kalau di dalam bisnis ini,
ya di dalam bisnis adalah seperti ini. Ya, jadi, nah di dalam birokrasi itu apa saja yang driving forces-nya? Jadi bisa ada aturan, bisa pemimpin, ya. Kalau yang menghambat bisa saja aturan juga, karena ada aturan yang menghambat gitu ya, budaya bisa saja. Jadi bisa diinventarisir itu. Ya, semuanya bisa diinventarisir. Nah, kemudian kalau yang biasa terkenal juga, kalau kita ingin mencari ini yang namanya root cause analysis. Jadi penyebab mendasar, menganalisis penyebab mendasar kalau ada persoalan, ya. Jadi kalau ada persoalan, penyebab mendasarnya itu apa? Biasanya dilihat dari berbagai aspek ini, tapi di era sekarang saya melihatnya hanya 3 ini, ya, elemen dari perubahan itu. Jadi dari PPT, dari aspek people, bagaimana dari aspek proses itu lebih pada birokrasi, dari PPT, dari aspek teknologi, dan dari aspek environment, lingkungan. Nah, kemudian key planners itu apa? Ya, jadi itu dari personality, experience, dan juga nature of change-nya. Jadi personality, bagaimana memahami apa yang mendrive key planners itu. Nah, kenapa kadang-kadang kita itu memang selalu welcome terhadap perubahan. Jadi ketika kita welcome terhadap perubahan, karena memang personal security-nya adalah meningkat. Kemudian antisipasi lebih banyak pada opportunity untuk menggunakan skill dia. Nah, kemudian situasi baru, ya, yang memaksa men-strip, ya, waktu dan mereduce effort itu sendiri. Situasi baru, ada job satisfaction, status meningkat dengan perubahan itu, dan juga ide kita bisa didengarkan untuk perubahan itu. Kalau kita menolak perubahan, kenapa? Ya, karena kenapa kita menolak perubahan? Karena beberapa hal ini, ya. Jadi karena memang special skill tidak ada gunanya lagi, tidak ada manfaatnya lagi. Yang kedua, status dan otoritas menjadi hilang. Maka dia nggak mau berubah. Jadi perubahan-perubahan terjadi, menjadi keamanan dia menjadi berkurang, kira-kira seperti itu. Yang berikutnya, bahwa stakeholder analysis itu melihat dari sering kita melakukan analisis ini. Jadi siapa, kemudian strateginya bagaimana, benefitnya apa, kenapa, kekuatan dari influence itu sendiri, impact-nya, reaction-nya, kemudian view of change-nya. Jadi ini saya kira biasa kita melakukan analisis di dalam melihat lingkungan ketika kita merumuskan strategi. Kemudian ini who itu apa maksudnya, kemudian stakeholder analysis exercises. Jadi ini saya kira bisa menjadi kasus, tapi saya kira ini nanti aja kalau masih ada waktu. Tapi kasus yang saya minta sekarang diidentifikasi itu adalah SWOT itu tadi. Jadi ini bisa di dalam stakeholder analysis exercise ini memilih inisiatif perubahan di dalam organisasi yang sekarang terjadi. Kemudian mengidentifikasi major stakeholder-nya, bagaimana dia mempengaruhi perubahan dan lain sebagainya. Ini adalah diskusi-diskusi yang kita bisa lakukan. Nah, kemudian 7S dari McKinsey, 7S McKinsey itu dari strategi, structure, sistem, staffing, skill, style, dan share values-nya. Tapi ini jarang digunakan, ya. 7S McKinsey dalam analisis, yang lebih banyak digunakan yang tadi. Stakeholder analysis itu banyak digunakan. Kemudian SWOT terintegrasi dengan PESTEL itu banyak digunakan. Ibu Bapak sekalian, yang bisa saya sampaikan materi pada hari ini.